Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menampilkan video tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di salah satu restoran kalian, yaitu Homi Geprek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Walada Ula Najiha. Nama saya Rona Nurfiana. Saya Sita Primarianti. Saya Rusaika Budiati. Kami dari kelas 3B. Bagaimana sistem perencanaan menu di Homi Geprek. Perencanaan menu kayak misal ambil bahan baku dari supplier ya. Ya itu kita ambil dari UMKM di Semarang. Jadi ini kan Homi Geprek bahwa itu kita berfokus di Semarang. Jadi kita lebih memfokuskan ngambil bahan baku itu yang dari Semarang, dari peternakannya langsung gitu. Jadi dari tangan pertama. Terus untuk yang lain-lain itu biasanya kita beli, kayak misalkan sayuran itu kita beli di pasar gitu. Terus yang lain-lain juga kayak minyak, terus telur itu biasanya ada dari supplier juga. Kemudian apakah ada evaluasi menu atau pergantian menu setiap bulannya? Apakah ada standar menu? Itu pergantian menu di Homi Geprek doang itu enggak ada pergantian menu, malah bisa jadi penambahan karena unit bawah ini sudah tersertifikat halal, jadi untuk menu itu udah dijamin penjualannya. Terus untuk misalnya itu ada sertifikatnya, jadi tidak ada pengurangan malah bijangannya. Kemudian untuk makanan dari mana saja yang ada di sini, untuk menu apa saja? Menu makanan maksudnya itu makanan yang ada di sini itu dari daerah mana saja atau mungkin ada di daerah Semarang? Terus contoh menunya itu yang apa? Itu daerahnya bukan geprek, jadi geprek kan universal ya, jadi umum, jadi nggak terikat dari daerah mana sih. Cuma kita mungkin di geprek bawang ini itu di sambelnya kan, jadi sambelnya khas Homi Geprek itu. Untuk ayam dan lain-lain itu umum, kayak Kentucky dengan banyak bumbunya yang itu. Kemudian
Bagaimana perencanaan dari awal menyediakan makanan hingga makanan siap? Perencanaannya ya kita menentukan apa namanya standar bahan baku yang kita pakai gitu. Misalkan kita harus berapa, ya nanti kita akumulasikan penggunanya itu sekitar 30 sampai 60%. Bagaimana perencanaan peralatan dapur yang digunakan? Perawatan Perencanaan peralatan dapur yang digunakan. untuk peralatan dapur kita pakai bahan-bahan yang stainless pertama itu, jadi yang nggak mudah sekarat dan nggak mudah kotor. Jadi kalau kotor tidak mau dibersihkan, utamanya itu. Terus juga di dapur kita biasakan setelah masak, selesai masak itu langsung cuci. Jadi apapun, jadi kita punya jargon di sini, jadi datang bersih pulang juga bersih. Jadi untuk peralatan dapur sekali pakai langsung cuci. Kemudian apakah penggunaan alat di bawah geprek itu dibedakan, misal karena dibedakan untuk daging, buah dan sayur penggunaannya? Sementara belum Kak. Ini belum, jadi masih sama. Jadi kalau daging kita nggak pakai talenan. Jadi daging kesini udah daging potong. Nah talenan itu biasanya digunakan untuk sayur-sayuran, terus bumbu, bawang, lombok dan macam-macam. Gitu. Jadi kalau daging itu nggak masuk di talenan. Biasanya gitu. Untuk jenis pertanyaan kedua tentang pengadaan atau pembelian bahan makanan. Bagaimana sistem pembelian bahan makanan di hobi geprek? Apakah bekerja sama dengan supplier atau membeli bahan makanan sendiri? Oh, ini sudah terjawab. Iya, tapi ada yang beli sendiri, yang misalkan ikat di pasar, ada yang dari supplier, kayak misalkan daging, telur, terus minyak, itu ada dari supplier. Jadi, apakah memiliki catatan daftar Pesanan buat yang ke supplier ataupun ke pasar? Iya, ada. Berarti itu spesifikasi bahan makanan itu dipesan tidak hanya atau hanya dari wilayah Semarang saja, tapi ada dari luar atau hanya dari wilayah Semarang? Sementara baru kita maksimalkan yang Semarang. Kemudian setiap berapa hari sekali bahan makanan akan diantar ke restoran? Setiap hari. Setiap hari berarti Jadi setiap hari di stok. Jadi stok di sini itu fresh. Semua. Jadi sekali habis. Pertanyaan tentang penerimaan bahan makanan. Yang pertama, bagaimana sistem penerimaan bahan makanan di hobi geprek ini? Apakah menggunakan forum penerimaan? Forum penerimaan seperti list barang atau Ya, kayak kalau dari supplier itu enggak. Jadi kita yang list. Jadi apa yang kita butuhkan itu kita yang ngasih list ke mereka. Misalkan kita butuh ayam 50 kilo lah, kita ngelis ke sana. Kita butuh telur 5 kilo, kita ngelis ke sana. Jadi nggak ada disediakan form gitu, sesuai kebutuhan aja. yang kemudian apakah ada standarisasi bahan makanan yang diterima? Ada. Yang pasti kalau bahan baku itu yang fresh. Itu terutama sayur kita pilih yang paling segar, yang paling baru, dan ayam juga itu langsung motong hari itu juga, jadi pagi motong langsung diantarkan. Kemudian apabila bahan makanan yang tidak sesuai dengan standar, apakah akan diterima atau dikembalikan untuk diganti dengan yang baru? Dikembalikan dengan yang baru, jadi nggak kita terima kalau misalkan nggak memenuhi syarat.
berapa jumlah barang dalam sekali penerimaan bahan makanan? Barang Barang contohnya contohnya itu apa, bahan kayak daging gitu ya, bahan-bahannya gitu. bahan-bahannya nggak nentu sih, tapi setiap hari kalau daging kita 50 kilo 50 kilo, terus sayur-sayuran seperti cabai itu minimal 6 kilo. Berikut pertanyaan tentang penyimpanan bahan makanan. Bagaimana sistem penyimpanan bahan makanan yang dilakukan di Homi Super ini? Untuk penyimpanan bahan makanan ketika belum dimasak, misalkan bahan baku ayam ya terutama belum dimasak, itu kita taruh freezer. Semua yang cepat basi kayak daging, kan kita ada dori juga, daging ikan, lah itu kita taruh freezer. Tapi ketika bahan yang nggak mudah busuk seperti tepung, terus gula dan lain-lain, kita taruh di satu box. Seperti bumbu-bumbu juga ditaruh di satu box berbeda. Apakah bahan daging segar, sayur, dan olahan daging dibedakan tempat penyimpanannya? Daging segar, Sayur dan olahan daging dibedakan tempat penyimpanannya. iya dibedakan. Jadi daging sama sayur itu pisah, nggak nyampur. Untuk daging saja, terus sayur aja, bumbu aja. Kemudian bahan seperti saus, kecap, dan bahan instan lainnya, bagaimana cara penyimpanannya? Dimasukin di kulkas. Kemudian berapa suhu yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan tersebut? Tuh, kalau di freezer itu minus berapa ya? Mungkin lebih dari minus 20 kan, titik bekunya kan 0 biasanya. Ya kita kadang sampai 20, minus 20, kadang juga kalau misalkan minus 10 gitu. Yang penting kurang dari 0 gitu. Jadi kurang dari 0. Jadi titik beku. Sampai berapa lama biasanya bahan makanan disimpan? Apakah ada standar lama penyimpanannya? Untuk bahan-bahan itu berbeda-beda. Ketika ayam kita maksimal 2 hari. 2 hari udah harus habis. Tapi ketika kayak kentang, terus ada cemilan, bola ubi, itu bisa sampai 5 hari. Berikutnya, apabila ada sisa bahan seperti saus atau bumbu instan yang telah dibuka tapi tidak terpakai habis, apakah akan disimpan kembali? Bagaimana cara simpanannya? Iya, tetap disimpan kembali. Kayak misalkan saus dan kecap itu kita masukin di gelas. Tapi untuk bumbu-bumbu, kayak misalkan bumbu raiko, masako, terus garam, itu kita tali dengan karet, kemudian disatukan di tempat di box. Aspek higiene dan sanitasi. Apakah sebelum maupun sesudah memasak, karyawan mencuci semua peralatan memasak? Ya benar. Jadi sebelum digunakan itu peralatan yang mau digunakan seperti centong, sendok, terus panci itu kita cuci dulu karena kita nggak tahu kan malamnya habis kena apa, nanti buat apa. Selanjutnya, proses pencucian peralatan dilakukan langsung setelah konsumen selesai memakai alat makan tersebut atau tidak. Misal habis ada pelanggan itu piringnya langsung dicuci atau nanti ditunggu banyak. Langsung dicuci. Karena kita ada pembagian tugas, ada yang di line 4 namanya itu sebagai dispenser, dia langsung nyuci terus. Kalau habis digunakan langsung cuci. Jadi bersih semua. Selanjutnya, apakah setiap hari working table di dapur teh disanitasi sebelum dan sesudah penggunaan? Di dapur, biasanya kan ada untuk motong bahannya, terus buat nyiapin bahan-bahannya itu sebelum digunakan apakah disanitasi dulu, Bersihkan. dibersihkan? Iya benar. Jadi dibersihkan dulu. Kayak yang tadi itu berangkat bersih, pulang juga bersih. Jadi setelah digunakan juga dicuci lagi, sebelum digunakan juga dibersihkan. Untuk selanjutnya, aspek keselamatan dan kesehatan kerja apakah tidak? Apakah semua tenaga dapur diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti apron, sarung tangan, lalu ada buat sepatu khusus gitu di dapur?
Ya. Di Homey Geprek belum untuk seperti itu, tapi kita selalu memastikan tim dapur itu memakai celemek dan slayer itu, dan diusahakan pakai sepatu. Selanjutnya, apakah di sini diterapkan jaga jarak untuk meja makan karena masih dalam keadaan COVID? Iya, masih. Apakah sebelum konsumen masuk restoran dicek suhu tubuh dan memakai hand sanitizer terlebih dahulu? Untuk cek suhu tubuh belum, karena kita belum ada alatnya, tapi untuk hand sanitizer wajib ada. Untuk pisau dan talenan yang digunakan untuk bahan mentah dan cairan apakah disediakan untuk menghindari kontaminasi? Untuk di Homey Geprek sendiri itu kita nggak memakai talenan buat daging, jadi talenannya jadi langsung udah potongan gitu. Jadi talenannya itu dipakai hanya untuk sayur dan bumbu-bumbu. Apakah setiap malam setelah restoran tutup dapur dibersihkan dan ditinggalkan dalam keadaan tadi sudah? Iya. Apakah pembuangan limbah di tap bekerja sama dengan tukang sampah sekitar? Iya, bekerja sama. Jadi setiap pagi itu ada tukang sampah yang ngambil. Tidak ada jadwalnya. Tidak ada jadwalnya setiap pagi. Untuk pembuangan air di bak pencucian diberikan grease pad untuk meminimalisir limbah berupa minyak atau lemak yang bercampur makanan. Misal di wastafelnya itu dikasih tempat tersendiri buat bahan-bahan makanan yang berlemak gitu, biar nggak bercampur sama air. Ada, iya. Jadi ada juga di setiap wastafel juga terdapat saringan buat nanti hal-hal kayak daging ataupun sepuluh tepung itu nggak ikut terbuang gitu. Jadi saringan. Visi sendiri itu Homey itu enjoy at home. Jadi iya, jadi benar sekali. Homey itu menginginkan setiap customer yang datang ke sini itu merasa di rumahnya sendiri, dan makanan-makanan yang seperti rumahan gitu, yang banyak diminati oleh kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Ya. Jumlah pegawai yang ada di dapur berapa banyak? Dapur 3. Di kasir ada 5. Yang saya siapkan makanannya itu biasanya setiap habis itu ada anak yang nyiapin minum. Jadi ada kasir, ada yang satu anak yang nyiapin. Pada video kali ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kesehatan dan keamanan kerja di restoran yang ada di Ngalian, yaitu Homey Geprek, berada di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, bahwa pada restoran Homey Geprek, dalam perencanaan bahan makanan mengambil dari supplier dari UMKM di Semarang, seperti untuk ayam dan telur diambil dari peternakan langsung. Semua menu di restoran Homey sudah tersertifikasikan halal, jadi dijamin penjualannya serta ada kehigienisannya. Restoran ini menggunakan alat-alat stainless karena alat ini tidak mudah berkarat dan tidak mudah kotor. Homey Geprek memiliki jargon yaitu datang bersih, pulang bersih. Homey Geprek juga menggunakan alat-alat dari kayu dan plastik. Untuk pengiriman daging sudah terpotong. Pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di restoran Homey Geprek tidak memakai alat pelindung seperti apron, sarung tangan, tapi petugas dapur Homey Geprek memakai celemek dan slayer dan diusahakan memakai sepatu. Untuk cek suhu badan di Homey Geprek belum tersedia, tetapi memakai hand sanitizer. Visi dan misi restoran Homey Geprek Bawang, Homey itu enjoy at home. Homey itu menginginkan customer yang datang ke sini merasa di rumah sendiri. Makanan-makanan yang seperti rumahan yang diminati dalam kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.